Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'allima li fadata wa istifada wa tamassuka ila kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Kita akan lanjutkan membaca kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang keempat dan sekarang kita sudah sampai kepada makalah yang ke-13, lanjutan dari yang pembahasan sebelumnya. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita bahas ada 4 hal yang menjadikan hati gelap. Sekarang kebalikannya, ada 4 hal yang menjadikan hati bercahaya. Kalau hati itu bercahaya, maka dia akan bisa melihat kebenaran, dia akan bisa melihat kebaikan. Kalau hati gelap, maka dia tidak bisa melihat apa-apa dan bahkan tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang halal, mana yang haram. Terlalu gelap. Kalaupun hidup kita rasanya terlalu gelap, mungkin karena hati kita yang gelap, bukan karena apa-apa. Jadi apapun yang sedang kita alami itu jangan gampang ngeluh. Jangan gampang ngeluh, kita banyak koreksi. Kenapa saya kok seperti ini? Ya mungkin karena saya pernah melakukan ini dan ini. Dari ridhonya hati terhadap apapun yang sudah ditentukan oleh Allah, bisa jadi menjadi penyebab kita dirubah situasi dan kondisinya oleh Allah. Tidak usah banyak ngeluh. Dijadikan seperti apa saja, tidak usah banyak ngeluh. Kita butuh banyak koreksi diri. Oh mungkin saya banyak dosanya, mungkin saya pernah ini, mungkin saya pernah itu. Sudahlah, diterima dengan lapang dada apa yang sedang kita alami sekarang. Yang belum nikah juga tidak usah keburu-buru, santai aja. Nanti kalau sudah kado nikah, pas disakiti terus, repot. Salahnya sendiri, pengen cepat-cepat nikah. Sudah diukur oleh Allah. Kalau sudah waktunya nikah juga nikah, tidak usah macam-macam. Paham? Wa arba'atun min nuril qalbi, ada 4 hal yang bisa menjadikan hati bercahaya. Apa yang pertama? Batnun ja'iun min hadarin, perut yang lapar disebabkan karena dia itu waspada, artinya ingat kepada Allah. Orang yang perutnya sering lapar, artinya kalau kita tidak bisa lapar kayak orang-orang itu, ya minimal makannya jangan banyak-banyak. Itu namanya perut yang lapar, bukan berarti tidak makan. Ya bisa jadi dia ahli puasa, atau mungkin makannya hanya sedikit-sedikit. Saya ada satu kisah nyata. Sekarang beliau itu jadi orang besar dan punya pondok pesantren elit di daerah Mojokerto. Masih hidup orangnya. Itu pondok elit, termasuk SPP-nya saja sudah angka juta. Kalau SPP-nya pondok-pondok itu kan mungkin angka ratusan ya. Ini juta, sekitar 2 juta apa berapa itu. Pondok-pondok elit ya. Jadi rektor juga beliau itu. Dalam satu cerita saya pernah mendengar bahwa ketika beliau itu mondok dulu di Jawa Timur, beliau aslinya Jawa Barat. Ketika mondok di Jawa Timur, beliau itu kalau makan, jadi makan di pondok itu kan sudah biasa pakai talam itu kan ya. Jadi pakai talam itu. Jadi beliau itu kalau makan tuh paling sekitar 3 sampai 4 kali suapan gitu. Sudah selesai. Itu sangat mirip sekali dengan batnun ja'iun. Ya masa kenyang makan segitu, kecuali makan pakai sendoknya sendok pakai sendok itu
Sendok pasir itu satu kali insya Allah sudah kenyang. Lain itu. Dan sekarang masya Allah santrinya ribuan, punya universitas, jadi rektor. Dan kalau tidak salah tahun kemarin ngisi di haulnya yang di Berani itu siapa namanya? Bebusen Berani di Probolinggo. Beliau salah satu pengisinya. Dan beliau juga pernah cerita di haul itu, saya lihat streamingnya itu, kenapa kok beliau jadi orang kaya termasuk miliarder itu, pengusaha miliarder. Salah satunya istiqomah sholat malam walaupun cuma 2 rakaat. Istiqomah sholat malam walaupun cuma 2 rakaat. Dan itu memang benar-benar terbukti, membuktikan ayat daripada Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Akan diangkat dalam satu makom yang sangat terpuji. Kaya itu, orangnya sangat kaya sekali. Dan bahkan termasuk penasihat presiden. Batnun jai'un, perut yang lapar itu salah satu hal yang menyebabkan hati menjadi bercahaya. Disebutkan oleh Imam Bishr Al-Hafi, beliau berkata, al-ju'u yusafil fuad, lapar itu bisa membersihkan hati, wa yurisul ilmad daqiq, dan bisa menyebabkan orang itu mendapatkan ilmu yang sulit-sulit. Orang banyak makan pas pengen cepat paham ini susah. Jadi rata-rata orang-orang yang pintar itu biasanya ahli puasa biasanya. Kalaupun tidak ahli puasa ya minimal makannya jangan banyak-banyak. Jadi ilmu-ilmu yang aneh-aneh itu dia bisa paham, yang mungkin tidak dijelaskan oleh kebanyakan orang. Itu salah satu resepnya, makan sedikit. Makanya kita itu sama Nabi itu tidak jauh beda. Kalau Nabi itu makannya sedikit, kalau kita tuh sedikit-sedikit makan, kan tidak jauh beda itu, sedikit cuma. Nabi itu sedikit tidur, kalau kita itu sedikit-sedikit tidur. Nabi itu sedikit ngomong, kalau kita itu sedikit-sedikit ngomong. Nabi itu sedikit-sedikit puasa, kalau kita ini sedikit puasa. Jadi bedanya cuma sedikit bedanya itu. Dan bahkan pernah ada seseorang yang bertanya kepada seorang dokter, dijelaskan di dalam kitab Bustanul Arifin. Apa pertanyaannya kepada dokter itu? Hal tajidut tibba fi kitabillah, apakah engkau menemukan obat yang tertulis di dalam kitab Allah? Dokter itu menjawab, na'am, ya. Apa obatnya? Kulu washrabu wala tusrifu, makanlah, minumlah, dan jangan berlebihan, karena itu obat. Kok bisa dikatakan obat? Kata dokter itu, karena li'anna syaba'a manba'u kulli illatin, karena kenyang itu adalah sumber dari segala macam penyakit. Dan itu sudah dituliskan di dalam Al-Quran. Jadi kunci orang sehat itu makan, minum, tidak berlebihan. Itu sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi ini bukan teori kedokteran, tapi teori dari Al-Quran, bukan teori dari mana-mana. Itu tentang manfaatnya perut kosong, perut lapar. Dan bahkan dikatakan bahwasanya kunci dari segala hal itu ada 3. Apa 3 itu? Allah ta'kula illa indal faqati, kita tidak makan kecuali benar-benar lapar. Itu paling enak itu makan itu. Kalau benar-benar lapar itu enak. Apa tandanya? Kalau kita memang benar-benar lapar, apapun yang ada di hadapan kita pasti dimakan. Itu kita memang benar-benar lapar. Kalau tidak lapar, milih-milih biasanya. Itu namanya tidak begitu lapar. Kalau lapar beneran,
ya yang ada itu pasti enak dan pasti dimakan. Memang benar-benar lapar. Wala tanam illa indal ghalabah, tidak tidur kecuali benar-benar ngantuk. Dan itu memang tidur yang paling enak, yaitu memang benar-benar sudah tidak bisa ditahan. Dan tidur yang paling cepat itu kalau versi saya baca kitab. Baca kitab atau baca buku itu insya Allah tidur itu. Karena setannya sangat besar itu. Beda ketika pegang HP itu jarang sekali tidur. Coba pegang kitab, belajar gitu. Nggak usah nunggu lama-lama, langsung itu. Kepalanya ada di atas kitabnya. Nggak apa-apa daripada tidurnya itu dengan hal-hal yang tidak baik. Itu jenis daripada mujahadah itu. Kita masih belum bisa niru ulama-ulama terdahulu. Kalau ulama-ulama terdahulu itu ketika cari ilmu itu benar-benar mujahadahnya luar biasa. Satu contoh, salah satu pendiri pondok pesantren dari Boyo Kediri, itu beliau dulu ketika waktu masih nyantri, masih mondok itu, beliau ketika belajar bawa lombok. Jadi kalau nanti ngantuk, itu lomboknya dioles-oleskan ke sini. Jadi biar apa? Biar tidak ngantuk, biar tetap belajar terus, belajar. Mau niru? Kayaknya tidak kuat ya. Tipe-tipe orang seperti kalian tuh kayaknya tidak kuat. Ada juga dulu itu yang ketika mondok itu, ketika tidur itu dia pakai kelapa, buah kelapa. Jadi tidurnya pakai ini buah kelapa itu sebagai bantal. Kira-kira bisa tidak nyenyak itu? Tidak bisa, karena nanti ketika dia geser sedikit ya pasti jatuh. Dan bahkan di Tarim itu, di pondoknya Habib Salim bin Abdullah bin Omar Asy-Syatiri, di sana itu kan rata-rata kalau pondok di Tarim itu pakai kasur. Kuliahnya pun juga pakai kasur. Jarang yang tidur di lantai, itu jarang. Pakai kasur semua. Ada sebagian santri itu yang mulai pertama kali mondok, dia beli kasur lipat begitu. Itu tidak pernah kasurnya dibuka sama sekali sampai dia lulus. Ya sebagai bentuk mujahadahnya itu. Luar biasa sekali orang-orang dulu itu. Jadi ya hebat. Jadi orang-orang hebat. Ya minimal kita itu punya satu keistiqomahan yang pasti kita istiqomahkan untuk kita lakukan. Jangan sampai tidak punya satu amalan yang istiqomah. Minimal ada satu lah. Atau kalau tidak satu ya dua begitu. Kita istiqomahkan. Insya Allah nanti akan ada banyak kebaikan yang akan kita terima. Dan saya yakin apapun yang sedang kita alami sekarang dari hal-hal yang baik, itu salah satu buah dari keistiqomahan apa yang kita lakukan. Dibikin sendiri apa kelebihannya, tapi tanpa diceritakan kepada orang lain. Dan ketika orang itu istiqomah minimal 10 tahun misalnya, itu biasanya sulit untuk ditinggalkan. Karena sudah saking seringnya ya mendarah daging. Saya itu punya satu keistiqomahan yang sampai sekarang belum pernah saya tinggalkan. Artinya jarang lah saya tinggalkan itu. Jarang saya tinggalkan. Apa keistiqomahan saya? Hal yang sederhana sebenarnya. Menunjukkan bahwa saya itu penuntut ilmu dan kemana-mana harus mengingatkan kita untuk mencari ilmu. Saya itu kemana-mana sering bawa pulpen. Kemana-mana pasti di saku saya itu ada pulpen. Dan ini memang salah satu ilmu yang dijelaskan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Kalau orang pedagang itu ciri khasnya bawa kalkulator. Kalau orang cari ilmu bawa pulpen. Mau cari ilmu tidak ada pulpen, tidak ada buku. Mau cari ilmu di mana? Padahal di mana-mana ada ilmu. Itu yang sudah lama itu. Semenjak saya di pondok. Saya di pondok itu sekitar tahun 2002 sampai 2007. Lanjut lagi kemudian ke Tarim dan sampai sekarang 2022. Itu saya istiqomah. Jarang saya tinggal itu jarang, kecuali benar-benar lupa. Kemana-mana saya bawa pulpen. Ya saya yakin apapun kebaikan yang sekarang saya rasakan itu
hasil dari keistiqomahan yang pernah saya lakukan, baik dari itu maupun dari hal-hal yang lain yang tidak mungkin untuk diceritakan semua. Itu hal-hal yang sederhana saja yang saya ceritakan. Nah, ini pertama yang bisa menjadikan hati itu bercahaya adalah perut yang lapar. Tadi itu ada 3 hal kunci dari segala sesuatu: tidak makan kecuali ketika lapar, tidak tidur kecuali ketika benar-benar ngantuk, wala tatakallam illa inda darurati, dan tidak berbicara kecuali jika memang dibutuhkan. Setan itu pintar cara godanya. Jadi begini, kata kuncinya begini: kalau kita lagi seneng-senengnya pengen ngomong, waktu itu kita diam. Kalau kita pengen diam, waktu itu kita ngomong. Karena khawatir di situ dibarengi dengan keinginan hawa nafsu. Oh, kamu diam saja. Jangan-jangan nafsunya bilang, oh nanti kamu biar kelihatan bersahaja. Wah, ini tidak benar. Ngomong saja waktu itu. Kalau pas waktu kita diam, oh, kamu ngomong saja biar kelihatan kamu itu orang intelek, kamu itu pintar, kamu itu macam-macam begitu, cerdas. Waktu itu kita lebih baik diam. Pokoknya yang keinginan hawa nafsu itu pasti yang berat. Jadi kadang-kadang memilih 2 pilihan itu tidak harus dengan istikharah. Kadang-kadang memilih 2 pilihan itu tidak harus dengan istikharah. Ada 2 pilihan misalnya yang sama-sama wajib. Misalnya yang sama-sama wajib. Kalau wajib dan sunnah itu juga tidak perlu istikharah. Wajib pentingkan. Tidak usah istikharah itu, pakai istikharah segala, tidak usah. Pasti yang wajib yang didahulukan. Kalau misalnya antara sunnah dan sunnah atau wajib dengan wajib, ini kalau kita merujuk kepada rumus daripada kitab Al-Hikam, itu kita harus milih yang berat menurut nafsu. Misalnya antara 2 kegiatan ini dan ini, kok lebih ringan saya ikut yang ini, kamu ikut yang ini saja. Ini berat. Ini biasanya ada nafsu ini memberatkan ini. Oh, ini berarti ada campur tangan nafsu karena ringan. Karena nafsu itu pasti menggoda terus untuk tidak melakukan itu. Makanya ketika kita bingung antara kegiatan A dan kegiatan B, sama-sama pentingnya, ini kok sepertinya saya lebih bersemangat, ini kok tidak, pilih yang tidak ini. Karena ini menyalahi hawa nafsu. Jadi tidak harus dengan istikharah, tidak harus dengan istikharah. Semua tidak harus dengan istikharah. Nah, ini pertama. Yang kedua, yang menjadikan hati bercahaya adalah wasuhbatus sholihin, dan berteman dengan orang-orang soleh. Jadi sebenarnya orang itu kalau merasa dirinya tidak banyak ilmunya, tidak pinter, tidak cerdas, anggap saja goblok, bodoh begitu, sering-sering kumpul dengan orang soleh, itu cepat itu. Cepat itu. Anggap saja kayak seperti batu loncatan itu. Tidak usah banyak belajar, benar itu. Karena pandangan orang soleh itu beda. Kalau kita merasa banyak kekurangan ilmu, tidak punya, ini tidak punya, sering kumpul dengan orang soleh, itu bisa melesat itu, cepat itu. Dan bahkan dulu itu ada satu kisah, ada seorang mursyid itu ya semacam guru thariqah begitu, yang bisa mendidik muridnya, bahkan melalui jarak jauh pun bisa. Dia itu punya khoddam itu apa? Pelayan. Cuma konotasi khoddam itu mulia. Kenapa? Karena dinisbatkan kepada orang-orang soleh. Biasanya beliau itu pakai khoddam. Biasanya yang nyupiri kiai itu namanya khoddam. Yang sering bantu-bantu di rumah, nyapu-nyapu itu namanya khoddam. Tapi khoddamnya itu mulia karena yakhdum lil ilm, melayani ilmu dan melayani orang yang punya ilmu. Coba ya kalau kita, jadi orang itu kadang kalau dari luar ya, oh itu santri kok suruh nyapu, suruh nyuci. Ya coba ya seandainya orang berilmu semuanya harus diurusi sendiri, kapan dia belajarnya? Terus manfaatnya untuk umat pasti terbatas. Coba misalnya ada ustadz ya, atau ada kiai begitu, nyapu, ngepel, nyetrika, kora-kora misalnya begitu, ya nanti belajarnya kapan? Ini kan juga jadi masalah.
Intinya semua orang itu tergantung hatinya. Yang penting hati itu benar-benar ikhlas. Nah, kalau tidak ikhlas ya percuma, mau nyapu, mau ngepel ya percuma itu. Tidak ikhlas itu percuma. Karena yang penting itu sambungan hatinya kepada guru itu yang penting, bukan karena pekerjaannya. Suhbatus sholihin itu penting. Dulu itu ada seorang syekh itu ketika beliau itu dalam satu majelis itu ada salah satu khodamnya itu yang punya tugas untuk menuangkan kopi. Kemudian beliau itu menjelang wafatnya, beliau itu bilang, nanti yang akan menggantikan saya adalah murid saya ini yang suka, biasanya kalau di majelis-majelis di orang-orang Arab itu waktu majelis ada kopi, ada cangkir kecil begitu, dituangkan kopi. Ini muridnya, ini khodamnya itu. Kata syekhnya, nanti yang akan menggantikan saya ini murid saya yang ini. Padahal itu orang-orang biasa bisa mendapatkan keberkahan dengan suhbatus sholihin, berkumpul dengan orang soleh, bergaul dengan orang soleh. Dan bahkan dalam satu cerita juga, ini beliau ini semenjak menggantikan gurunya menjadi syekh, tetap melakukan hal yang sama. Jadi tetap waktu majelis itu beliau tetap menuangkan kopi, padahal beliau itu adalah seorang syekh. Kalian mungkin tidak mungkin bisa melakukan hal-hal yang seperti itu. Satu contoh lagi ya. Ini lagi-lagi urusan ilmu itu bukan urusan kecerdasan, bukan urusan kepintaran, bukan urusan kerajinan. 75% ilmu itu didapatkan dari murid, oleh seorang murid dari gurunya itu. Yang paling dominan, yang paling banyak mempengaruhi seorang murid dapat ilmu itu 75% disebabkan karena kuatnya hubungan hati antara seorang murid dengan guru. Untuk 25% dari belajar, dari hadir kajian, dari ini, dari itu, dari kepintaran, dari kecerdasan itu 25%. Tapi 75% hubungan yang kuat hatinya murid dengan hatinya guru. Ini murni hubungan murid dengan guru, tidak ada hubungan-hubungan yang lain. Iya. Begini satu contoh ya. Ada cerita nyata. Mungkin ini berat. Dan mungkin kalian masih belum bisa melakukan. Dulu kiai saya, ini masih hidup beliau. Dulu kiai saya itu punya murid yang masih sekolah MI. Muridnya kiai saya ini adalah anaknya gurunya. Jadi biasa seperti itu. Jadi kiai saya ini punya guru, terus gurunya itu punya anak dan dipondokkan di pondoknya kiai saya itu. Jadi waktu ini si anaknya gurunya ini mondok, itu kiai saya tidak pernah mau dicium tangannya, tapi justru mencium tangannya itu. Terus kemudian masih muda, kiai saya sudah sepuh sekitar 60-an begitu. Kemudian santrinya itu masih usia SD MI itu. Kemudian gurunya kiai saya ini bilang, nanti yang akan menggantikan saya ketika sudah wafat ini putra saya yang ini, yang mondok di pondoknya kiai saya itu. Akhirnya apa? Setelah wafat, benar yang menggantikan jadi mursyid ya muridnya ini, santrinya kiai saya ini. Kiai saya tidak gengsi dan bahkan hormat betul, pada usianya jauh 30 sampai 40 tahunan. Tapi beliau mengakui sebagai guru. Sehingga ya beliau ini punya wibawa yang sangat besar, kiai saya itu. Santrinya banyak. Ketika beliau itu punya rutinan pengajian umum seminggu sekali itu ribuan dari beberapa kota datang itu. Itu saking kuatnya hubungan antara guru dengan murid. Dan kiai saya itu tipe orang yang ketika dipanggil sama gurunya pasti langsung datang itu. Pasti langsung datang. Ini agak susah. Memang kadang guru itu bisa dirasakan sendiri. Kadang guru itu sarannya aneh-aneh.
Ya lagi-lagi tidak ada kalau guru itu memang benar-benar guru yang mau menyengsarakan muridnya. Kadang-kadang agak berat kalau saran-sarannya guru itu agak berat. Tapi lagi-lagi untuk kemaslahatan daripada seorang murid itu sendiri. Macam-macam itu. Kadang terlalu diprotes ini dan itu. Kok begini sarannya? Ya tidak mau ya sudah, tidak usah ribet-ribet. Angel gitu. Jadi memang guru seperti itu. Dikasih yang enak ya takut nanti keenakan. Itu yang kedua, suhbatus sholihin, berteman dengan orang-orang soleh. Yang ketiga, agar hati kita menjadi bercahaya, wa hifdzud dzunubil madiyah, mengingat-ingat dosa yang telah lewat, yang pernah dilakukan. Kenapa kok harus diingat? Dengan mengingat dosa itu menjadikan kita menyesal, akhirnya beristighfar, akhirnya bertaubat. Sehingga hati kita menjadi hati yang bercahaya. Kalau perlu dihafalkan, pacaran, berdoa-doaan, ini itu hafalkan yang banyak itu tiap hari, tapi jangan di depan orang. Diingat-ingat, kalau perlu dicatat. Jadi mestinya tiap orang itu punya buku khusus yang tidak boleh dibuka oleh siapapun. Itu namanya buku hitam. Buku hitam namanya ya. Buku hitam itu khusus pribadi. Carikan biasanya ada buku yang ada itunya, ada kodenya itu, yang tidak bisa dibuka oleh siapapun. Tapi kalau orang nakal ya langsung dibeginikan. Hilang itu. Itu bagian dari hal-hal yang membuat hati bercahaya, mengingat-ingat dosa yang pernah dilakukan. Tapi perlu digarisbawahi, mengingat-ingat di sini adalah mengingat-ingat yang menyebabkan orang itu beristighfar, menyesal dan bertaubat kepada Allah. Jangan sampai mengingat-ingat yang justru menjadikan dia kecil hati. Ini tidak bagus. Merasa berdosa itu ada dua, ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Merasa berdosa yang bagus yang menyebabkan orang itu berbenah, merubah, beristighfar, bertaubat. Merasa dosa yang tidak bagus, semisal contoh begini, ya Allah saya sudah pernah melakukan dosa ini. Kayaknya sudah tidak mungkin diampuni oleh Allah. Ini kan kecil hati. Ini tidak bagus seperti itu. Merasa bersalah, merasa berdosa yang menjauhkan diri kita untuk meminta ampun kepada Allah, untuk berbenah diri menjadi lebih baik. Ini yang tidak bagus. Maka kita harus peka. Setannya lagi-lagi pinter. Kamu itu harus merasa bersalah, harus merasa berdosa. Akhirnya dia putus asa dari rahmatnya Allah. Ini tidak bagus. Yang keempat, yang menjadikan hati bercahaya adalah waqasrul amali, dan pendeknya angan-angan. Pendeknya angan-angan berarti kebalikannya panjang angan-angan. Kalau orang itu panjang angan-angan, saya itu hidup masih sekitar 10 tahun lagi, saya butuh banyak uang, saya butuh kaya. Akhirnya dia lupa kepada akhirat dan sibuk kepada dunia. Itu kalau orang panjang angan-angan. Disebutkan oleh seorang ulama yang bernama Abu Thayyib. Qala Abu Thayyib, man jalasa ma'a samaniyati asnaf zadahullahu samaniyata asya. Orang yang berkumpul dengan 8 golongan, maka dia akan bertambah 8 hal. Ini penting. Siapa 8 golongan itu? Pertama, man jalasa ma'al aghniya zadahullahu hubbad dunya war-raghbah fiha. Orang yang sering kumpul dengan orang kaya, maka akan bertambah kepadanya cinta kepada dunia. Orang miskin, orang tidak punya, kumpulnya sama orang-orang kaya, ya gengsian, suka kepada dunia, ngikuti tren, HP-nya jelek. Pas kumpulnya sama orang-orang yang HP-nya bagus, dia malu. Ya apa? Minta ke orang tuanya, paknya ngarek. Minta HP bagus, iPhone. Ya harus ngaca dulu. Hanya cinta kepada dunia. Kalau orang sering kumpul sama orang kaya, cinta kepada dunia. Kalau di rumah itu jaga kambingnya. Kalau pas di luar pakainya kayak ngelebihi artis. Ya kenapa? Karena pergaulannya dengan orang-orang kaya. Makanya kita harus sadar lah, kita itu level yang nomor berapa itu loh. Kalau kumpulnya sama orang-orang kaya, terutama yang masih kuliah itu, teman-temannya
Kirimannya dia cuma berapa sebulan, anggap saja 100.000. Pas teman-temannya yang lain 500.000, akhirnya kan ya jalan-jalan terus. Ya, ada yang tanya ke saya itu, nanti saya itu gengsi Ustaz kalau tidak mau ikut sama dia, tidak enak. Itu bukan tidak enak, itu lebih kepada gengsi itu. Ya kita harus berkaca dan sadar. Ini yang pertama. Yang kedua, waman jalasa ma'al fuqara hasalalahu asyukru warridha bi qismatillahi ta'ala. Orang yang sering kumpul dengan orang-orang fakir, orang miskin, orang yang tidak punya, maka akan timbul rasa syukur dan ridho terhadap pemberian dari Allah. Coba kumpul sama orang-orang yang biasa, yang HP-nya saja itu ditatitut itu. Alhamdulillah ya Allah, HP saya ini sudah sangat bagus. Ya Alhamdulillah saya masih punya rumah. Alhamdulillah saya masih bisa makan. Banyak saudara-saudara saya yang hidup itu gelandangan, tidak punya rumah, tidak bisa makan, tiap hari puasa dan tidak tahu kapan berbuka karena tidak ada yang mau dimakan. Alhamdulillah. Makanya ini pengaruhnya penting bergaul itu. Ya gengsian akhirnya ini hatinya itu tidak tenang itu. Temennya punya HP terbaru, punya pakaian yang model terbaru, ya, kita ini gatel kalau tidak punya itu. Akhirnya cinta kepada dunia. Coba kumpul sama orang-orang yang tidak punya, yang anggap saja di bawah kita, banyak syukurnya. In syakartum la azidannakum. Ditambahi sama Allah. Yang HP-nya biasa, nanti misalnya tipe yang berapa begitu, nanti dinaikkan sama Allah karena banyak syukurnya. Kita kalau pengen banyak syukurnya, pergi ke rumah sakit di ruang ICU. Alhamdulillah ternyata sehat itu mahal. Ternyata saya termasuk orang yang paling sehat sedunia. Ya, di sana ada orang yang bisa nafas, tapi nafasnya itu masih melalui alat. Ada yang ininya bolong, macam-macam. Alhamdulillah. Kalau kita melihat, ternyata sebenarnya kita itu masih termasuk orang yang bahagia. Jangan membandingkan dengan yang di atas yang menjadikan kita tidak bersyukur. Akhirnya menyebabkan kita itu tersiksa. Bereslah, lihat yang di bawah aja, hidupnya itu tenang. Alhamdulillah, semuanya alhamdulillah. Yang tidak punya sepeda, jangan lihat kepada yang punya mobil, begitu. Yang tidak punya sepeda, yang cuma punya sepeda pancal, lihatlah di sana ada yang tidak punya apa-apa, kemana-mana jalan. Misalnya yang tidak punya apa-apa, kemana-mana jalan, lihat kepada di sana ada orang yang lumpuh, tidak bisa jalan. Alhamdulillah, ini alhamdulillah, banyak alhamdulillah. Itu yang kedua. Waman jalasa ma'as sultan zadahullahul qaswata wal kibra. Orang yang sering kumpul dengan penguasa, maka akan bertambah kepadanya kerasnya hati dan sombong. Jangan sering-sering kumpul dengan penguasa. Apalagi ada modus-modus, ya lain lagi, nanti tambah hatinya keras, tambah sombong. Ada proyek, ada ini, ada itu. Itu karena sering berkumpul dengan penguasa. Penguasa ya macam-macam, bisa macam-macam. Yang berikutnya, waman jalasa ma'an nisa zadahullahul jahla wasyahwa. Barang siapa yang sering kumpul dengan perempuan, berarti ini yang dimaksud adalah laki-laki. Masa laki-laki kumpulnya sama perempuan terus, apa yang akan dia terima? Akan bertambah kebodohan dan syahwat. Kumpulnya sama perempuan terus. Waman jalasa wa asibyan izdada minal lahwi. Kalau orang sering kumpul sama anak-anak kecil, ya dia itu sukanya main-main terus. Misalnya ada orang dewasa kumpul sama anak kecil yang lagi ngegame, ya orang tuanya sama itu. Anaknya selesai, dilanjutkan sama orang tuanya ngegame. Kenapa? Karena sering kumpul sama anak-anak. Beda dengan Nabi. Nabi itu saking cintanya kepada siapapun tanpa pandang bulu, pernah suatu ketika
ada seorang anak kecil yang punya burungnya mati. Coba ya, sekelas nabi, pemimpin dunia akhirat, melihat kondisi seperti itu, didatangi itu anak kecil, dihibur sampai benar-benar anak kecil ini berhenti menangisnya dan sampai tertawa, baru setelah itu ditinggalkan. Apa manfaatnya bagi kita? Oh, cuma anak kecil, siapa dia? Kan begitu. Kalau kita sendiri ya, itu nabi dideketi itu, saking kasih sayangnya kepada siapapun, dideketi, dihibur, bagaimana caranya agar dia itu tidak kecewa karena sudah mati itu burungnya, sampai benar-benar tertawa dan setelah itu baru ditinggalkan. Itu nabi itu. Yang berikutnya, waman jalasa ma'al fusaki izdada minal jara'ati ala dzunub wa taswifit taubah. Orang yang sering berkumpul dengan orang-orang fasik, maka akan bertambah baginya berani untuk melakukan dosa dan menunda-nunda taubat. Kalau misalkan kumpul sama orang-orang nakalan, kamu tuh masih belum afdol kalau minumnya cuma sekedar oplosan misalnya, ya harus minum yang agak tinggi levelnya. Kalau kamu masih belum pernah mencicipi ini perempuan yang dari ini ya, itu masih belum afdol. Ya misalnya saya sudah pernah dari daerah ini, pernah perempuan dari daerah ini pernah, akhirnya tambah berani melakukan dosa dan menunda-nunda taubat kalau kumpul dengan orang-orang fasik. Apa itu fasik? Orang yang fasik itu apa? Orang yang sering melakukan dosa besar. Atau yang kedua, orang yang terlalu banyak melakukan dosa kecil. Itu sama, itu fasik gitu. Hati-hati. Kecuali kita bisa merubah, tidak apa-apa. Karena sebagian orang itu ada yang dakwahnya kepada orang-orang fasik, tapi dia bisa merubah, bagus. Kalau justru kita yang terpengaruh oleh mereka, ini bahaya. Bahaya. Yang ke-8 ya, 7. Waman jalasa ma'as sholihin izdada raghbatan fit ta'ati. Kalau orang sering kumpul dengan orang-orang soleh, maka akan bertambah kepadanya cinta kepada ketaatan, suka berbuat baik, suka melakukan ibadah, suka cari ilmu, suka berzikir, suka bersolawat, suka baca Quran. Pokoknya hal-hal yang bersifat ketaatan kepada Allah. Itu kenapa? Karena dia sering kumpul dengan orang-orang soleh. Dan yang ke-8, waman jalasa ma'al ulama'i izdada minal ilmi wal amal. Kalau orang suka berkumpul dengan para ulama, orang-orang alim, orang-orang berilmu, maka akan bertambah kepadanya ilmu juga dan juga beramal. Kalau orang sering kumpul dengan para ulama, itu 8 golongan yang ketika kita berkumpul dengan mereka, maka akan bertambah 8 hal yang lain. Saya ulang kembali, ada 4 hal yang menjadikan hati bercahaya. Yang pertama adalah perut yang kosong, perut yang lapar. Yang kedua adalah berteman atau berkumpul dengan orang-orang soleh. Yang ketiga adalah mengingat-ingat dosa yang pernah dilakukan. Dan yang keempat adalah pendeknya angan-angan. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang mau tanya silakan. Biasa-biasa aja kita ngalami kondisi kehidupan. Kalau belum waktunya berarti belum waktunya. Nggak usah keburu-buru. Kalau misalkan keburu-buru dikasih pas banyak hal-hal yang sengsara, salahnya sendiri. Salahnya pengen cepet-cepet gitu. Kapokmu kapan kan gitu. Silakan yang mau tanya. Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.